Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya ada sebuah cerita pendakian mistis di Gunung Salak untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Cerita yang dialami oleh 4 orang sahabat. Sebut saja nama mereka, ada Farhan, Sinta, Adi, dan juga Iqbal, melakukan pendakian ke Gunung Salak melalui jalur Cidahu. Tapi pada akhir cerita malah terjadi sesuatu hal yang membagongkan. Bisa dibilang sih plot twist mungkin ya. Ya sudah, daripada penasaran, kita langsung saja simak seperti apa ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Gunung Salak di Jawa Barat sudah lama dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak pendaki yang mengalami kejadian mistis di sana, mulai dari suara-suara aneh, penampakan makhluk halus, hingga hilangnya beberapa orang tanpa jejak. Namun tidak sedikit juga yang tertantang untuk membuktikan diri mereka di gunung yang disebut-sebut sebagai gerbang alam lain. Dan bagi Farhan serta teman-temannya, itu menjadi alasan kuat untuk mendaki Gunung Salak, menantang diri mereka sendiri. Malam itu, Farhan bersama 3 sahabatnya, yaitu Adi, Sinta, dan Iqbal, mulai perjalanan mereka dari base camp Cidahu. Malam tampak tenang meski awan tebal menggantung di langit. Banyak orang yang bilang kalau jalur ini jalur yang terkutuk. Tapi gua nggak percaya mitos. Yang penting kita tetap hati-hati, ujar Adi yang biasanya paling skeptis dengan cerita mistis. Mereka berangkat tepat pukul 10 malam dengan harapan bisa sampai di pos 3 sebelum dini hari. Farhan memimpin kelompok, sementara Iqbal dan Sinta menjaga posisi tengah. Adi di paling belakang. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin gelap dan lebat hutan di sekitarnya. Suara binatang malam sesekali terdengar di kejauhan. Namun suara gemerisik di balik semak-semak terus mengikuti langkah mereka. Setelah beberapa jam mendaki, mereka sampai juga di pos 2. Istirahat sebentar dulu guys, kata Sinta sambil membuka botol minumnya. Udara semakin dingin dan kabut mulai turun menyelimuti jalur setapak yang mereka lewati. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Sinta mengarahkan pandangannya ke satu titik di belakang Adi. Kalian dengar nggak? Ada yang manggil nama kita. Semua hening sejenak, hanya angin yang terdengar berdesir di antara pepohonan. Apaan sih Sin? Jawab Adi sambil tertawa kecil. Tapi sebelum dia selesai bicara, suara itu terdengar jelas oleh semuanya. Suara pelan, hampir seperti bisikan yang memanggil dari kejauhan, namun seakan begitu dekat di telinga mereka. Suara itu jelas-jelas memanggil nama Sinta. Farhan langsung berdiri tegak, wajahnya berubah serius. Kita harus lanjut, jangan hiraukan suara itu. Mereka tahu cerita-cerita tentang suara-suara panggilan misterius di gunung-gunung. Banyak pendaki yang tersesat setelah mengikuti suara-suara aneh dan sebagian tidak pernah ditemukan kembali. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat, namun rasa cemas mulai menjalar. Tidak ada lagi yang bicara sepanjang perjalanan. Kabut semakin tebal membuat pandangan mereka hanya terbatas beberapa meter di depan. Tiba-tiba Sinta tersandung dan jatuh. Dia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Farhan segera mendekat dan membantu Sinta berdiri. Apa yang kamu lihat? Tanyanya. Sinta menatap ke arah kaki kirinya dengan wajah pucat. Ada tangan hitam yang keluar dari tanah. Tidak ada yang berani mengecek lebih dekat, dan mereka semua mulai merasakan hawa tidak enak. Ketegangan semakin terasa ketika suara derap langkah lain terdengar di belakang mereka. Meskipun tidak ada orang lain di jalur tersebut, setiap kali mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. Dan setiap kali mereka melangkah lagi, langkah itu mengikuti.
Mereka akhirnya sampai di pos 3 sekitar pukul 2 pagi. Udara sangat dingin dan kabut di sekitar mereka hampir menutupi seluruh pandangan. Mereka segera mendirikan tenda di tempat yang agak terbuka, berharap bisa sedikit menghilangkan ketegangan. Namun meskipun berada di dalam tenda, mereka tidak bisa tidur. Farhan berbaring di dekat pintu tenda, matanya terus terbuka, sementara yang lain hanya bisa berbaring sambil gelisah. Sekitar pukul 3 dini hari, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan sangat jelas. Ada suara bisikan, langkah kaki, bahkan sesekali terdengar suara tawa kecil yang melayang di udara. Farhan duduk tegak merasa ada sesuatu di luar tenda. "Jangan ada yang keluar," katanya pelan namun nadanya tegas. Tapi Adi yang sejak awal meremehkan cerita mistis merasa itu hanya angin atau suara binatang. Dengan perasaan tidak sabar, dia membuka pintu tenda dan melongok keluar. "Tuh lihat, gak ada apa." Kata-katanya tiba-tiba terhenti. Di depan tenda berdiri seorang wanita berambut panjang dengan baju putih lusuh. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Adi terpaku tidak mampu bergerak. Wanita itu memiringkan kepalanya seolah-olah mengamati Adi dengan intensitas yang mengerikan. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara tawa melengking yang memecah kesunyian malam. Adi langsung mundur ke dalam tenda, menutup rapat pintunya dan terjatuh sambil gemetaran. Sinta yang melihat ekspresi Adi yang pucat pasi langsung menangis ketakutan. "Apa yang kamu lihat, Di?" bisiknya sambil memegang lengan Adi. Namun Adi tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menunjuk keluar tenda. Farhan merasa ini sudah kelewatan. "Kita harus turun sekarang. Kalau enggak, gua rasa kita enggak akan selamat." Namun begitu mereka mencoba keluar dari tenda, kabut di sekitar semakin pekat hingga jarak pandang hanya beberapa sentimeter. Suara-suara tawa dan bisikan kini terdengar di segala arah. Mereka berusaha mengikuti jalur turun, namun jalur setapak yang mereka lalui sebelumnya seolah menghilang. Setiap kali mereka melangkah, mereka seperti kembali ke tempat yang sama. Di tengah kebingungan mereka, Iqbal mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Sinta." Suara itu lagi. Tapi kali ini suara itu diiringi oleh sosok wanita yang berjalan di antara kabut, mendekati mereka dengan langkah perlahan. Wanita itu tersenyum, matanya yang kosong menatap tajam ke arah Sinta. "Sinta, ayo ikut aku." Suaranya begitu seram dan membuat bulu kuduk merinding. Sinta tiba-tiba terdiam, matanya tampak kosong seolah terhipnotis oleh sosok tersebut. Dia mulai melangkah tanpa arah, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Farhan dan yang lainnya mencoba menghentikannya, namun tubuh Sinta terasa berat dan dingin, seakan bukan lagi tubuh manusia biasa. "Jangan biarkan dia pergi," teriak Farhan, mencoba mengguncang tubuh Sinta, namun sia-sia. Wanita itu semakin mendekat, tangannya terulur untuk meraih Sinta. Di tengah kepanikan itu, Iqbal teringat sesuatu yang sering ia dengar dari orang-orang tua tentang gunung-gunung angker. "Jangan lihat matanya," teriak Iqbal. "Fokus pada jalur, arahkan pandangan ke tanah." Dengan susah payah mereka berhasil menarik Sinta menjauh dari wanita itu. Namun bayangan hitam terus mengejar mereka, membisikkan nama-nama mereka di antara kabut. Mereka berlari tanpa henti, terengah-engah, sementara suara tawa wanita itu terus menggema di belakang. Setelah berlari selama hampir 1 jam tanpa arah yang jelas, tiba-tiba kabut di sekitar mereka mulai menghilang. Mereka kini berada di sebuah lereng yang tidak mereka kenal. Namun yang aneh adalah tidak ada lagi tanda-tanda jalur pendakian. Di kejauhan, mereka bisa melihat puncak Gunung Salak yang masih diliputi kabut tebal. Namun di bawah kaki mereka hanya ada jurang yang menganga. Mereka saling bertatapan, menyadari satu hal.
Mereka sudah tersesat jauh dari jalur pendakian. Di sekitar mereka hanya ada keheningan yang mencekam. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin, hanya kekosongan yang begitu dingin dan sunyi. Ini bukan tempat kita, bisik Adi, suaranya serak karena ketakutan. Farhan mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi mereka. Di tengah keheningan itu, mereka merasakan satu hal yang sama, bahwa mereka merasa kalau mereka tidak akan bisa pergi dari gunung itu. Setelah beberapa menit berdiri di tepi jurang, ketegangan mulai menggerogoti mental mereka. Sinta masih dalam keadaan linglung, tapi Iqbal, Farhan, dan Adi menyadari bahwa mereka harus bergerak. Mereka tidak tahu persis kemana harus pergi, tetapi yang jelas mereka harus keluar dari tempat itu sesegera mungkin. Kita harus cari jalan lain, kata Iqbal sambil menarik nafas dalam-dalam, meskipun suaranya terdengar gemetar. Farhan melihat sekeliling, namun di balik kabut tipis hanya terlihat pepohonan dan tebing curam. Mungkin kita bisa kembali ke jalur sebelumnya, siapa tahu kita melewatkan cabang jalan lain. Tanpa pilihan lain, mereka mulai bergerak mundur, mencoba mengingat jalur yang mereka lalui tadi. Namun setiap langkah terasa seperti mengulang mimpi buruk. Setiap pohon tampak sama, dan setiap kali mereka menoleh, ada perasaan bahwa sesuatu sedang mengintai mereka dari balik kabut. Kalian dengar itu? Tanya Adi menghentikan langkah mereka. Ia mendongak ke arah hutan yang gelap, telinganya mencoba menajam. Suara itu datang lagi. Suara langkah kaki yang berat berlari mendekat, tetapi tak terlihat dari mana asalnya. Kita harus lari, seru Farhan, langsung menarik Sinta yang masih lemas dan memimpin jalan. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, namun suara itu semakin mendekat. Hutan di sekitar mereka mulai tampak semakin gelap dan menutup, seolah-olah pepohonan bergerak untuk menahan mereka di sana. Kegelapan yang aneh mulai menyelimuti mereka. Tak peduli kemana mereka berlari, suara itu selalu ada di belakang, semakin dekat dan semakin cepat. Tiba-tiba, Farhan merasa ada sesuatu yang berat menggenggam bahunya. Dia hampir terjatuh ke depan, tetapi berhasil menyeimbangkan diri. Ketika dia menoleh, matanya bertemu dengan wajah mengerikan. Wanita berambut panjang itu muncul lagi, kini lebih jelas, tepat di belakangnya. Matanya hitam kosong, menusuk Farhan dengan tatapan dingin. "Ayo pergi!" teriak Farhan sambil mendorong dirinya maju, meraih tangan Sinta yang mulai tertinggal. Iqbal dan Adi juga terlihat ketakutan, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak memperlambat langkah. Setelah beberapa saat berlari, mereka tiba di sebuah area terbuka yang agak datar. Nafas mereka tersengal-sengal dan tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Mereka berhenti untuk mengumpulkan tenaga, sementara Sinta tampak mulai tersadar dari keadaan linglungnya. Dia menatap sekeliling dengan ekspresi bingung. Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya dengan suara lemah, tetapi tidak ada yang langsung menjawab. Mereka semua masih sibuk mengatur nafas dan mencoba memproses apa yang baru saja mereka alami. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara lain, bukan suara langkah kaki atau bisikan, melainkan suara lonceng kecil yang bergemerincing pelan. Suara itu terdengar dari arah pepohonan di depan mereka. "Kalian dengar itu?" tanya Adi, meskipun semua tahu bahwa mereka mendengarnya dengan sangat jelas. "Itu mungkin suara penolong," ujar Iqbal dengan penuh harap. Dia merasa setelah semua hal aneh yang mereka alami, mungkin ini adalah kesempatan untuk selamat. "Kita harus ikuti suara itu." Namun Farhan ragu. "Gua gak yakin. Setelah semua yang terjadi, kita gak bisa asal percaya sama apapun di sini." Tetapi sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, Sinta sudah melangkah maju, seolah-olah tertarik oleh suara lonceng itu. "Mungkin itu jalan keluar," katanya pelan,
Nadanya terdengar lebih seperti harapan yang putus asa daripada keyakinan. Akhirnya, tanpa pilihan lain, mereka mengikuti suara lonceng tersebut. Suara itu membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan yang gelap. Pepohonan semakin rapat dan udara semakin berat. Tetapi mereka terus mengikuti suara itu dengan harapan bahwa ini adalah jalan keluar mereka. Setelah beberapa menit berjalan, suara lonceng itu semakin dekat. Mereka tiba di sebuah area terbuka yang anehnya tampak sangat teratur, seperti sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di tengah lapangan itu, berdiri seorang pria tua yang mengenakan pakaian putih bersih. Di tangannya dia memegang sebuah lonceng perunggu kecil yang tampak kuno. Farhan berhenti memandangi pria tua itu dengan perasaan cemas. "Kakek siapa?" tanyanya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku penjaga tempat ini. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan ini. Sudah saatnya kalian kembali." Ucapan pria itu terdengar aneh, seolah mengandung makna yang lebih dalam dari sekedar petunjuk jalan. Namun, Sinta dan Adi yang sudah kelelahan dan ketakutan merasa bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk keluar dari situasi mengerikan tersebut. "Tolong tunjukkan jalannya," pinta Adi hampir memohon. Pria tua itu mengangguk pelan. "Ikuti aku, tapi ingat, jangan melihat ke belakang apapun yang terjadi." Mereka semua merasa merinding dengan perintah itu, tetapi tak ada yang berani membantah. Pria itu mulai berjalan perlahan, dan mereka mengikutinya dengan langkah hati-hati. Suasana di sekitar mereka terasa semakin aneh, seolah-olah hutan itu sendiri hidup dan memperhatikan setiap langkah mereka. Tidak lama kemudian, mereka mulai mendengar suara-suara lagi. Namun kali ini suara itu berbeda, lebih keras, lebih jelas, seperti suara tawa yang teredam. Sinta mulai gemetar ketakutan, tetapi Iqbal menggenggam tangannya untuk mengingatkan tidak melihat ke belakang. "Kita hampir sampai," bisik pria tua itu tanpa menoleh sedikit pun. Namun saat mereka semakin dekat dengan tepi hutan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Adi yang sejak awal tidak terlalu percaya dengan larangan tersebut merasa tergoda. Ada perasaan yang mendorongnya untuk melihat ke belakang, seolah-olah sesuatu memanggilnya. "Di, jangan!" teriak Farhan saat menyadari bahwa Adi mulai memperlambat langkahnya. Tapi terlambat, Adi menoleh, dan yang dia lihat membuat tubuhnya membeku. Di belakang mereka tampak sosok-sosok bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Ada ratusan. Mata hitam yang bersinar dari kegelapan menatap mereka dengan intensitas yang mengerikan. "Ya Tuhan, tolong!" bisik Adi sebelum tubuhnya terjatuh ke tanah. Seketika dia hilang di dalam kabut hitam yang tiba-tiba muncul dari hutan. Farhan dan yang lainnya tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan Adi ditelan oleh kegelapan tanpa suara. "Jangan lihat," seru pria tua itu dengan suara keras. "Cepat, kita harus pergi sekarang." Dengan panik mereka mempercepat langkah, berlari sekuat tenaga mengikuti pria tua itu. Hanya beberapa meter di depan, mereka melihat cahaya samar yang menandakan pintu keluar dari hutan tersebut. Mereka berlari tanpa henti, hingga akhirnya cahaya itu semakin dekat dan terang. Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan, matahari pagi sudah mulai terbit. Mereka berada di tepi desa kecil, jauh dari jalur pendakian yang mereka lalui sebelumnya. Hutan di belakang mereka tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi di sana. Namun Adi tidak ada di antara mereka. Tidak ada jejaknya, tidak ada suara, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Pria tua itu berhenti memandang mereka satu persatu. "Kalian selamat. Tapi kalian harus ingat satu hal. Gunung ini tidak pernah benar-benar ingin ditaklukkan. Kalian hanya dipinjamkan waktu. Tapi suatu saat semuanya akan kembali."
Setelah berkata demikian, pria tua itu menghilang di balik kabut yang perlahan menutup jalan. Farhan, Iqbal, dan Sinta hanya bisa berdiri terdiam, tidak percaya apa yang baru saja mereka alami. Mereka bertiga seketika terdiam, merasa tidak percaya kalau Adi, salah satu teman mereka, kini tidak bersama mereka lagi. Mereka lalu memutuskan untuk turun menuju perkampungan untuk menanyakan arah menuju base camp. Namun, baru saja melangkah, tiba-tiba waktu seolah berputar cepat. Langit yang sebelumnya terang seketika menjadi gelap, lalu disusul kabut turun dengan cepat. Anehnya, kabut itu berwarna kemerahan dan membuat sangat sesak untuk bernafas. Lalu, sebuah tepukan di bahu masing-masing dari mereka membuat mereka bertiga terhenyak secara bersamaan. Farhan bangkit dan duduk, lalu melihat sekeliling, mencoba mencerna di mana mereka berada. Ternyata saat ini Farhan berada di sebuah warung yang tutup. Dia melihat ke arah teman-temannya. Iqbal, Santi, dan Adi ada di sana, masih tertidur. "Guys, bukannya kita udah mendaki ya?" tanya Farhan dengan sedikit bingung. "Kayaknya cuma mimpi deh," jawab Sinta. Tunggu, kalau emang mimpi, kalian mimpi apa?" Farhan, Sinta pun menceritakan tentang mimpinya masing-masing, yang ternyata juga sama dengan mimpi Iqbal. "Syukurlah kalau pendakian tadi cuma mimpi, aku nggak mau ngalamin hal kayak tadi," ucap Sinta. "Tak, kalau cuma mimpi, kenapa kita bertiga mimpi hal yang sama?" Mereka bertiga saling pandang, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Adi yang masih tertidur, menghadap ke samping membelakangi mereka. Bergegas, Farhan dan Iqbal mendekati Adi dan membangunkannya. "Di, bangun Di," ucap Farhan sambil menepuk bahu Adi, tapi Adi tidak merespon sama sekali. Bahkan setelah ditunggu selama 1 jam, Adi tidak juga siuman. Tiba-tiba Iqbal berpikir untuk bertanya ke pihak base camp, apakah mereka sudah melakukan pendakian atau belum. Yang ternyata dia tidak menemukan nama mereka ada pada daftar pendaki yang sudah naik gunung. Itu artinya mereka berempat sama sekali belum mendaki gunung. Karena tidak kunjung siuman, Adi pun dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak sadar. Tentu saja hal itu membuat orang rumah kaget dan bertanya-tanya. Ketika akan dibawa ke klinik, nenek Adi melarangnya dan menyarankan untuk memanggil orang yang paham dengan hal gaib yang bisa membantunya. Akhirnya dipanggillah Ustadz setempat yang bernama Ustadz Syarif. Menurut Ustadz Syarif, sukma Adi tidak ada di tubuhnya, dan Ustadz Syarif tidak bisa membantu lebih banyak. Dia menyarankan untuk memanggil orang lain yang lebih paham dibandingkan dia. Setelah 3 hari kondisi Adi tidak berubah, dia dibawa oleh keluarganya keluar kota untuk berobat. Dari kabar yang didengar, sukma Adi dibawa oleh makhluk tak kasat mata saat berada di gunung ketika mereka melakukan perjalanan spiritual secara tidak sengaja, entah apa pemicunya. Dilakukanlah beberapa ritual kepada tubuh Adi, semisal dimandikan di sungai dan bahkan disolati seperti orang mati. Namun hingga cerita ini ditulis, kondisi Adi masih sama. Usaha orang tuanya belum membuahkan hasil. Mudah-mudahan Adi bisa segera tersadar dan siapa tahu dapat menceritakan apa yang sebenarnya ia alami. Nah, itu dia teman-teman, cerita pendakian mistis untuk menemani kalian pada malam hari ini. Dikiranya udah mendaki, malah ternyata belum mendaki. Dan salah satu teman mereka harus pulang dengan kondisi yang tidak wajar. Mudah-mudahan teman-teman yang suka melakukan pendakian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah agar perjalanan naik bisa lancar dan turun dengan selamat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas segala support yang sudah diberikan. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.